Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara malam Jakarta terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, namun tidak sedingin hati Sekar saat itu. Di dalam kamar apartemennya yang mewah, ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Rambutnya terurai panjang, gaun sutra berwarna hitam membalut tubuhnya dengan elegan, dan riasan wajahnya tampak sempurna. Namun, di balik semua itu, ada sepasang mata yang kosong, penuh dengan luka dan kekosongan. Tepat di sampingnya, sebuah koper besar yang sudah terisi penuh berdiri kokoh, seperti sebuah monumen perpisahan. 3 bulan yang lalu, hidup Sekar runtuh. Reza, pria yang dinikahinya selama 5 tahun, ternyata tidak setia. Pria yang dianggapnya sebagai belahan jiwa dan janji sehidup semati, kini telah menjadi orang asing. Yang lebih menyakitkan, Reza berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Laras, dan didukung penuh oleh sang ibu mertua, Ibu Sarah. Ibu Sarah, wanita yang selalu menuduhnya tidak becus mengurus rumah tangga dan tidak bisa memberinya cucu, seolah mendapat amunisi baru untuk menghancurkan Sekar. Kamu itu mandul, Sekar. Bertahun-tahun menikah, tapi perutmu rata saja. Pantas saja Reza mencari wanita lain yang bisa memberinya keturunan. Ucapan pedas Ibu Sarah masih terngiang-ngiang jelas di telinganya, bagai jarum yang menusuk berulang kali. Sekar masih ingat bagaimana Ibu Sarah selalu membanding-bandingkannya dengan Laras, wanita yang dulu ia anggap sebagai saudarinya sendiri. Lihat Laras, Sekar. Dia itu wanita tulen. Lincah, pintar, dan pasti bisa hamil. Beda jauh denganmu. Kata-kata itu seperti mantra kutukan yang diucapkan berulang-ulang, menghancurkan kepercayaan diri Sekar. Puncak dari kehancuran itu adalah ketika Sekar memergoki Reza dan Laras sedang bermesraan di apartemen mereka. Apartemen yang dibeli Sekar dengan hasil jerih payahnya, dari bisnis properti yang ia rintis sendiri. Di saat itu, dunia Sekar seakan berhenti berputar. Ia merasakan sakit yang begitu dalam, lebih dalam dari jurang manapun. Namun, air mata yang membasahi pipinya malam itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Kemarahan yang membangkitkan sebuah tekad baja. Sekar tidak akan menyerah begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Reza dan Ibu Sarah hidup bahagia di atas penderitaannya. Malam itu, dengan hati yang hancur, Sekar mulai menyusun rencana balas dendam. Dengan kecerdasannya dalam berbisnis, ia memulai langkah pertamanya. Ia diam-diam menjual seluruh aset berharga miliknya yang atas nama bersama, termasuk apartemen mewah dan 2 unit ruko yang sering dikunjungi Reza dan Laras. Ia sengaja membuat harga jualnya jauh di bawah pasaran, agar cepat laku. Uang hasil penjualan itu ia salurkan ke rekening bank yang disiapkan khusus untuk rencana balas dendamnya. Ia memalsukan tanda tangan Reza, dibantu oleh rekan kerjanya yang juga seorang notaris. Tidak hanya itu, Sekar juga mencuri semua data perusahaan Reza yang selama ini dikelola olehnya. Berkas-berkas penting yang berisi daftar klien dan strategi bisnis. Ia lalu mengirimkan data-data itu kepada rival bisnis Reza, memicu skandal keuangan dan menyebabkan perusahaan Reza mengalami kerugian besar. Dalam waktu singkat, Reza dan Ibu Sarah jatuh bangkrut. Mereka tidak lagi bisa menikmati hidup mewah, apalagi membeli apartemen lagi. Reza dan Ibu Sarah terpaksa menjual mobil mewah mereka dan pindah ke rumah kontrakan sederhana. Kabar kejatuhan Reza dan Ibu Sarah sampai ke telinga Sekar, membuat bibir Sekar tersungging senyum. Ini baru permulaan, gumamnya dalam hati. Kini, setelah semua itu berlalu, Sekar berdiri di depan cermin, dengan mata yang tidak lagi kosong. Mata itu kini memancarkan api yang membara dan siap membakar siapapun yang berani menyakitinya. Ia telah mengemas semua kenangan pahitnya dalam sebuah kotak, bersama dengan kunci apartemen yang ia tinggalkan di atas meja. Sekar memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia pindah ke kota lain, jauh dari Jakarta, kota yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Ia memilih kota yang tenang, kota yang jauh dari keramaian dan intrik. Di sana, ia akan memulai hidup barunya, dengan nama baru dan identitas baru. Ia akan memulai bisnis baru, bisnis yang ia rintis dari nol, dengan modal dari hasil penjualan apartemen dan ruko yang ia jual. Ia tahu, jalan yang di depannya tidak akan mudah. Namun, ia tidak takut. Ia telah melewati badai yang paling dahsyat, dan ia telah berhasil melewatinya dengan selamat. Kini, ia siap menghadapi tantangan baru. Ia siap untuk memulai babak baru, babak yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Selamat tinggal, Reza. Selamat tinggal, Ibu Sarah. Kalian telah mengajariku bagaimana menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Dan sekarang,
Aku akan menunjukkan pada kalian bahwa kalian tidak bisa menghancurkanku. Dengan langkah mantap, Sekar berjalan keluar dari apartemen, koper di tangan kanannya. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ada lagi air mata yang membasahi pipinya. Yang ada hanya senyum di bibirnya, senyum kemenangan. Ia naik ke taksi yang sudah menunggunya, dan taksi itu melaju kencang, meninggalkan apartemen yang penuh dengan kenangan pahit. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Di dalam taksi, ia mengambil ponselnya, menekan tombol panggil. "Halo, Dimas?" "Ya, Sekar? Sudah sampai di mana?" Terdengar suara lembut dari seberang telepon. "Aku sudah di jalan. Sebentar lagi sampai di bandara." "Baik, aku tunggu di sana. Hati-hati di jalannya." Sekar tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia tidak sendirian. Ia memiliki seseorang yang peduli padanya, seseorang yang siap menemaninya memulai babak baru dalam hidupnya. Ya, ini adalah babak baru bagi Sekar. Babak yang penuh dengan harapan, babak yang penuh dengan kebahagiaan. Babak yang akan ia tulis sendiri, tanpa ada campur tangan dari siapapun. Taksi itu melaju kencang, membawa Sekar menuju masa depan yang cerah. Ia tidak lagi melihat ke belakang, karena ia tahu, masa lalu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah masa kini, dan masa depan yang menantinya di depan. Kota Bunga. Sekar membiarkan namanya mengalir di lidahnya. Terdengar begitu puitis, begitu tenang, dan begitu damai. Sama seperti atmosfer yang menyambutnya begitu ia menginjakan kaki di kota kecil itu. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, kota ini menawarkan udara yang segar dan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Jalanannya bersih, orang-orangnya ramah, dan ritme hidup terasa jauh lebih lambat, seolah waktu pun enggan terburu-buru. Disinilah, Sekar memutuskan untuk membangun kembali hidupnya, dari puing-puing masa lalu yang telah ia tinggalkan. Ia menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang cukup ramai, tak jauh dari alun-alun kota. Ruko itu dulunya adalah sebuah toko buku tua yang sudah tidak terurus. Sekar melihatnya, dan seketika ide itu melintas di benaknya. Ia tidak akan membuka bisnis properti lagi. Ia ingin sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang mencerminkan ketenangan yang ia cari. Ia akan mengubah toko buku tua itu menjadi sebuah kafe dan toko buku, tempat di mana orang bisa menikmati kopi sambil membaca, tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Pagi itu, Sekar sedang sibuk membersihkan ruko. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan, dan tumpukan buku-buku tua memenuhi rak-rak yang rapuh. Ia menyingsingkan lengan bajunya, mengikat rambutnya, dan mulai menyapu. Di tengah kesibukannya, ia tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. "Permisi," sebuah suara lembut menyapanya. Sekar menoleh. Seorang pria berdiri di sana, tersenyum ramah. Wajahnya teduh, matanya memancarkan kebaikan, dan sorot matanya yang bijaksana seakan mampu melihat jauh ke dalam hatinya. Sekar tertegun sejenak. Pria itu tampak familiar, seolah ia pernah bertemu dengannya, namun ia tidak bisa mengingatnya. "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu," ucap pria itu lagi. "Saya hanya melihat-lihat. Saya dengar toko buku ini akan dibuka kembali." Sekar tersenyum. "Iya, benar. Saya sedang merenovasinya. Saya berencana untuk membuka kafe dan toko buku di sini." Pria itu mengangguk, matanya menelusuri setiap sudut ruangan. "Ide yang bagus. Saya sering lewat sini, dan selalu sedih melihat toko buku ini kosong. Saya harap, dengan adanya Anda, tempat ini bisa hidup kembali." "Semoga saja," balas Sekar, entah kenapa ia merasa nyaman berbicara dengan pria ini. "Saya Sekar." "Dimas?" Pria itu mengulurkan tangannya. "Dimas Herlambang." Nama itu, Dimas. Sekar merasa jantungnya berdebar kencang. Ia teringat percakapannya di telepon beberapa hari lalu. Ini adalah pria yang sama, yang akan membantunya memulai hidup baru di kota ini. "Oh, jadi Anda yang akan membantu saya?" tanya Sekar, sedikit canggung. Dimas tertawa kecil. "Tentu saja. Saya sudah berjanji, bukan?" Sejak hari itu, Dimas menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hari Sekar. Dimas adalah seorang duda, seorang arsitek yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar di sebuah universitas. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena penyakit langka, meninggalkan Dimas dengan duka yang mendalam. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Dimas justru memilih untuk hidup dan menebar kebaikan. Ia menjadi relawan di panti asuhan, mengajar anak-anak kurang mampu, dan memberikan konsultasi gratis untuk proyek-proyek kecil di kota itu.
Dimas membantu Sekar merancang interior kafe toko bukunya. Ia mendengarkan ide-ide Sekar dengan sabar, memberikan masukan yang membangun, dan bahkan turun tangan langsung membantu Sekar mengecat dinding dan menyusun rak. Setiap sore, setelah bekerja, ia akan datang ke ruko, membawa kopi dan makanan ringan, dan mereka akan duduk berjam-jam, membicarakan semuanya, dari desain interior hingga buku favorit mereka. "Kenapa kamu memilih nama, Senja, untuk kafe ini?" tanya Dimas suatu sore, sambil mengecat dinding. "Senja itu indah," jawab Sekar, tangannya bergerak cepat menyapu kuas. "Indah, tapi juga melankolis. Seperti perpisahan, tapi juga janji untuk bertemu lagi. Seperti hidupku, dulu indah, lalu hancur, dan sekarang, aku berharap bisa bertemu dengan kebahagiaan lagi." Dimas menghentikan kegiatannya, menatap Sekar dengan mata yang penuh pengertian. "Kamu tahu, Sekar, masa lalu itu bukan borgol. Masa lalu adalah bagian dari kita, yang membentuk kita menjadi siapa kita hari ini. Kamu kuat, Sekar. Kamu sudah melewati badai. Sekarang saatnya kamu menikmati pelangi." Ucapan Dimas terasa seperti balsam yang menenangkan luka hati Sekar. Di hadapan pria itu, ia tidak merasa perlu menyembunyikan masa lalunya. Ia menceritakan semuanya, tentang Reza, Ibu Sarah, Laras, dan balas dendamnya. Ia tidak menyangka, alih-alih menghakimi, Dimas justru mendengarkannya dengan penuh perhatian. "Kamu tidak salah," kata Dimas, setelah Sekar selesai bercerita. "Kamu hanya melindungi dirimu sendiri. Kamu berhak untuk bahagia." Kata-kata itu membuat Sekar merasa lega. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya apakah yang ia lakukan itu benar atau salah. Ia merasa bersalah, merasa kejam. Namun, Dimas membuatnya mengerti bahwa balas dendamnya adalah cara ia untuk bangkit, untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Hubungan mereka tumbuh secara alami, seperti tanaman yang disiram dengan kasih sayang dan kepercayaan. Mereka tidak pernah membicarakan tentang pernikahan atau masa depan, mereka hanya menikmati kebersamaan mereka. Mereka pergi ke pasar tradisional bersama, memasak makan malam bersama, dan menghabiskan malam-malam yang panjang dengan membaca buku dan berbicara. Mereka saling menemukan, di tengah puing-puing masa lalu yang kelam. Sekar menemukan Dimas sebagai sosok yang tidak pernah ia temukan dalam Reza. Reza adalah pria yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dimas adalah pria yang tulus, yang selalu memprioritaskan kebahagiaan Sekar. Reza adalah pria yang tidak pernah menghargainya. Dimas adalah pria yang selalu mengagumi setiap inci dari dirinya, dari kekuatan hingga kelemahannya. Dimas pun menemukan sosok yang berbeda dalam diri Sekar. Sekar adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh gairah. Ia tidak seperti wanita-wanita lain yang hanya mengejar harta dan kemewahan. Sekar adalah wanita yang memiliki hati emas, yang berani bangkit dari keterpurukan. 3 bulan berlalu, dan, sejak kafe buku, akhirnya dibuka. Kafe itu langsung menjadi tempat favorit di kota itu. Suasana yang nyaman, kopi yang nikmat, dan buku-buku yang menarik, membuat orang-orang betah berlama-lama di sana. Namun, bagi Sekar, kebahagiaan terbesarnya bukanlah kesuksesan kafenya. Kebahagiaan terbesarnya adalah kehadiran Dimas. Ia tahu, ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak egois, cinta yang tidak menghakimi, cinta yang tulus. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia tidak sendirian. Ia memiliki Dimas, pria yang selalu ada untuknya, pria yang selalu mendukungnya, pria yang menjadi pelabuhan terakhirnya. Hujan deras mengguyur kota bunga sore itu, membasahi jendela, senja kafe buku, dan menciptakan melodi alami yang menenangkan. Di dalam kafe yang kini telah menjadi saksi bisu awal kisah mereka, Sekar dan Dimas duduk berhadapan. Lampu temaram yang tergantung di langit-langit kafe memberikan suasana hangat, kontras dengan cuaca di luar. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, menemani keheningan yang sedikit terasa canggung. Sejak beberapa hari terakhir, Sekar merasa ada beban yang mengganjal di hatinya. Dimas telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, pria yang ia cintai dengan tulus. Namun, ia belum menceritakan semuanya. Dimas tahu Sekar pernah diselingkuhi dan ditinggalkan, tapi ia belum tahu tentang sisi gelap Sekar, tentang rencana balas dendam yang ia jalankan dengan penuh perhitungan. Sekar takut, Dimas akan melihatnya sebagai wanita yang kejam, wanita yang dipenuhi dendam. Ia takut kehilangan pria yang kini sangat berarti baginya. Dimas menyadari kegelisahan Sekar. Ia meraih tangan Sekar yang dingin, mengusapnya dengan lembut. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya, suaranya pelan dan menenangkan. Sekar mengangkat wajahnya, menatap Dimas.
Mata teduh pria itu memancarkan ketulusan yang begitu nyata, seolah berkata, "Aku ada di sini, untukmu." Sekar mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya. Inilah saatnya. Ia harus jujur. "Dimas," Sekar memulai, suaranya bergetar. "Ada hal lain tentang masa laluku. Hal yang mungkin akan membuatmu takut." Dimas tersenyum tipis, meremas tangan Sekar. "Masa lalumu tidak akan membuatku takut, Sekar. Ceritakan saja. Aku akan mendengarkan." Dan Sekar menceritakan semuanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan tentang pengkhianatan Reza dan Laras, tentang kata-kata pedas Ibu Sarah yang menuduhnya mandul. Ia menceritakan bagaimana ia menyusun rencana balas dendamnya, bagaimana ia menjual semua asetnya, dan bagaimana ia menjebak Reza agar bangkrut. Ia tidak menutupi apapun, termasuk rasa sakit dan kepuasan yang ia rasakan saat mendengar kabar kehancuran mereka. "Aku membuat mereka jatuh miskin, Dimas," bisik Sekar, air mata mengalir di pipinya. "Aku mengambil segalanya dari mereka, sama seperti mereka mengambil segalanya dariku. Aku melakukannya. Aku kejam. Aku wanita pendendam. Kamu pasti berpikir aku jahat, bukan?" Dimas diam. Ia tidak langsung menjawab, melainkan bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Sekar. Ia berlutut di hadapan Sekar, menghapus air mata di pipi Sekar dengan ibu jarinya. Mata Dimas menatap Sekar dalam-dalam, penuh dengan emosi yang tidak dapat Sekar mengerti. "Sekar, dengarkan aku baik-baik," kata Dimas, suaranya serak. "Aku tidak melihat seorang wanita kejam di sini. Aku melihat seorang wanita yang hancur, yang berani bangkit dari jurang penderitaan. Aku melihat seorang wanita yang menolak menjadi korban, yang berjuang untuk mendapatkan keadilannya sendiri. Tapi, aku membuat mereka bangkrut," ujar Sekar, suaranya nyaris tak terdengar. "Mereka yang memulainya, Sekar," balas Dimas dengan tegas. "Mereka yang menghancurkan hidupmu. Mereka yang mengkhianati kepercayaanmu. Kamu tidak mengambil apa-apa yang bukan hakmu. Kamu hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Yang kamu lakukan adalah bertahan hidup. Itu adalah insting seorang pejuang." Dimas kembali duduk di kursinya, menggenggam erat tangan Sekar. "Yang lebih membuatku kagum adalah caramu melakukannya. Kamu tidak menggunakan kekerasan. Kamu menggunakan otakmu, kecerdasanmu, dan keberanianmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat, yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri." Hati Sekar terasa hangat, sehangat pelukan Dimas. Ia tidak menyangka Dimas akan bereaksi seperti ini. Ia mengira Dimas akan meninggalkannya, menghakiminya, atau menasihatinya untuk mengampuni. Tapi Dimas, ia justru mengagumi Sekar. "Kamu pikir aku tidak pernah merasakan hal yang sama?" Dimas melanjutkan, suaranya kini melunak. "Saat istriku meninggal, aku merasa dunia tidak adil. Aku merasa marah. Aku ingin menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menerima. Kamu tidak seberuntung itu. Kamu punya orang yang harus kamu hadapi. Dan kamu menghadapinya dengan caramu sendiri. Aku mengagumimu, Sekar. Aku mengagumi setiap inci dari dirimu." Air mata Sekar kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Beban yang selama ini ia pikul, seolah terangkat. Dimas tidak melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai seorang penyintas. Dimas mengusap rambut Sekar, membiarkan Sekar menyandarkan kepalanya di bahunya. "Masa lalu tidak mendefinisikanmu, Sekar. Masa lalu adalah bagian dari ceritamu, tapi kamu yang menentukan bagaimana akhir cerita itu. Kamu bisa memilih untuk terus hidup dalam bayang-bayang dendam, atau kamu bisa memilih untuk melanjutkan hidup, menemukan kebahagiaan baru. Dan aku melihat, kamu sudah memilih yang kedua." Kata-kata itu adalah obat. Obat yang menyembuhkan luka Sekar. Ia tahu, di sisi Dimas, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu menyembunyikan masa lalunya. Ia tidak perlu berpura-pura. Ia bisa jujur, dan ia akan diterima. Malam itu, di bawah temaram lampu kafe dan iringan suara hujan, Sekar dan Dimas tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka membicarakan masa depan. Mereka membicarakan mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan bersama. Dimas menceritakan rencananya untuk membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Sekar menceritakan mimpinya untuk membuka cabang, senja kafe buku, di kota lain. Malam itu, Sekar sadar. Ia tidak hanya menemukan cinta baru. Ia menemukan belahan jiwa,
Seseorang yang tidak hanya mencintainya di saat ia sempurna, tapi juga mencintainya di saat ia hancur. Ia menemukan seorang pria yang menerimanya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia telah berhasil membuang dendamnya, dan ia telah siap untuk memulai babak baru, babak yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di bawah rintik hujan yang semakin mereda, Sekar menatap Dimas. Ia tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Dimas," bisiknya. "Terima kasih karena sudah menerimaku." Dimas membalas senyumnya, mencium lembut kening Sekar. "Terima kasih sudah datang dalam hidupku, Sekar." Mereka duduk di sana, di tengah keheningan malam, tangan mereka saling menggenggam erat, sebagai janji bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Hari-hari yang suram telah berlalu. Kini, Sekar dan Dimas siap menyambut pagi yang cerah, bersama-sama. 6 bulan telah berlalu sejak Sekar dan Dimas resmi menjalin kasih. Hubungan mereka berkembang pesat, tumbuh di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan rasa hormat yang mendalam. Mereka berdua menemukan kenyamanan dan kedamaian yang selama ini mereka cari. Pagi itu, Dimas mengajak Sekar ke sebuah tempat rahasia yang ia sebut sebagai surga kecilku. Mereka berkendara hingga ke perbukitan di luar kota bunga, melewati jalanan berkelok yang dipenuhi pohon-pohon pinus tinggi. Sampai di sebuah bukit, Dimas memarkir mobilnya. Pemandangan di hadapan mereka sungguh menakjubkan. Kota bunga terhampar di bawah, terlihat kecil dan damai. Di sisi lain, lautan awan menutupi langit, berpadu dengan mentari pagi yang baru saja menyapa. Dimas membentangkan kain piknik di atas rumput hijau, lalu mengeluarkan termos berisi teh hangat dan beberapa potong kue buatan tangannya. Sekar tersenyum, hatinya menghangat. Ia tahu, Dimas selalu punya cara untuk membuatnya merasa spesial. Mereka duduk berdua, menikmati keindahan alam dan kebersamaan yang tulus. Tiba-tiba, Dimas menggenggam tangan Sekar. Matanya yang teduh menatap Sekar dalam-dalam, memancarkan keseriusan yang membuat jantung Sekar berdebar kencang. "Sekar," Dimas memulai, suaranya pelan dan mantap. "Sejak kamu datang ke kota ini, kamu bukan hanya mengubah ruko tua menjadi kafe yang indah, tapi kamu juga mengubah hatiku yang sunyi menjadi penuh warna. Kamu mengajariku untuk mencintai lagi. Kamu memberiku alasan untuk kembali berbahagia." Sekar menelan ludah, menahan tangis haru. Ia merasakan sensasi yang berbeda dari saat Reza melamarnya dulu. Saat itu, lamaran Reza terasa seperti transaksi bisnis, hanya tentang janji harta dan status. Namun kali ini, lamaran Dimas adalah janji hati, janji untuk sebuah kebersamaan yang tulus. Dimas mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari sakunya. Sekar membekap mulutnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dimas membuka kotak itu, dan di dalamnya, terdapat sebuah cincin perak sederhana dengan batu safir biru yang indah. "Aku tahu, cincin ini tidak semewah yang mungkin pernah kamu miliki," ucap Dimas. "Tapi ini adalah cincin yang kubuat sendiri. Batu safir ini melambangkan ketenangan, sesuatu yang aku harap selalu ada dalam hidupmu. Sekar, maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu menjadi bagian dari sisa hidupku, membangun keluarga kecil yang bahagia bersamaku?" Air mata Sekar tumpah. Air mata kebahagiaan. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Ya, Dimas. Tentu saja. Aku mau." Dimas tersenyum lega, air mata pun menetes dari matanya. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Sekar, lalu memeluknya erat. Di tengah alam yang indah dan udara yang segar, mereka saling berjanji untuk sehidup semati. Pernikahan mereka tidak dirayakan dengan pesta besar. Mereka memilih untuk menggelar akad nikah yang sederhana di Masjid Agung kota itu, dihadiri oleh kerabat dekat Dimas, beberapa teman baru mereka, dan juga orang tua angkat Sekar yang ia hubungi dari jauh. Tidak ada sorotan media, tidak ada tamu-tamu penting, hanya ada kebahagiaan yang murni. Sekar mengenakan kebaya putih sederhana, dan Dimas mengenakan jas putih yang serasi. Wajah mereka berdua memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sumpah pernikahan yang diucapkan oleh Dimas terasa begitu sakral. Setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terasa begitu tulus dan penuh makna. Sekar menatapnya, hatinya berbisik, inilah pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan yang didasari oleh cinta, bukan harta. Pernikahan yang didasari oleh penerimaan, bukan tuntutan. Setelah ijab kabul, Sekar dan Dimas memulai hidup baru mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil di dekat kafe Sekar, yang dirancang khusus oleh Dimas. Rumah itu terasa begitu hangat, nyaman, dan penuh dengan cinta. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan hal-hal sederhana. Setiap pagi, Dimas akan membuat sarapan,
lalu mengantar Sekar ke kafe. Sore hari, Dimas akan menjemput Sekar, dan mereka akan pulang bersama, memasak makan malam, dan menghabiskan malam dengan membaca buku atau menonton film. Sekar merasa seperti hidup di dalam mimpi. Dimas selalu ada untuknya. Ia selalu mendengarkan keluh kesahnya, selalu mendukung ide-ide bisnisnya, dan selalu menghargai setiap hal kecil yang Sekar lakukan. Sekar tidak pernah merasa begitu dicintai dan dihargai. Ia tidak pernah merasa begitu utuh. "Kamu tahu," ucap Dimas suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras rumah mereka, memandangi bintang. "Aku suka melihatmu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya, Sekar. Kamu sudah berjuang begitu keras." Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. "Aku bahagia, Dimas. Sangat bahagia. Kamu membuatku bahagia." Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Sekar. Malam itu, ia memberanikan diri untuk membicarakannya. "Dimas," ia memulai, suaranya sedikit ragu. "Aku ingin tanya, apakah kamu ingin punya anak?" Dimas menoleh, menatap Sekar dengan lembut. "Tentu saja. Semua pasangan pasti ingin punya anak. Kenapa kamu tanya begitu?" Sekar menunduk. Aku hanya khawatir. Dulu, Ibu Sarah selalu menuduhku mandul. Aku takut, aku tidak bisa memberimu anak." Dimas mengangkat dagu Sekar, menatapnya dengan penuh cinta. "Sekar, dengarkan aku. Kita menikah karena kita saling mencintai. Bukan karena kita ingin punya anak. Anak adalah anugerah. Jika Tuhan memberikan, kita akan menerimanya dengan sukacita. Jika tidak, kita akan tetap bahagia. Kita bisa mengadopsi. Atau, kita bisa menikmati hidup berdua saja. Yang paling penting, kita bersama." Kata-kata Dimas adalah obat penenang. Sekar merasa lega, beban berat yang selama ini ia pikul, seolah terangkat. Dimas tidak pernah menuntut apa-apa darinya, ia hanya mencintai Sekar apa adanya. Dan itu adalah hal terindah yang pernah Sekar rasakan. Mereka berpelukan, di bawah jutaan bintang yang bersinar terang. Sekar tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Balas dendamnya telah usai, dan babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang penuh dengan cinta, penerimaan, dan kebahagiaan. Kehidupan pernikahan Sekar dan Dimas mengalir seindah sungai yang tenang. Rumah mungil mereka selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Setiap sudut rumah adalah cerminan cinta mereka, dari lukisan yang mereka pilih bersama hingga rak buku yang mereka susun dengan penuh perhatian. Sekar tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini akan datang lagi dalam hidupnya. Namun, di balik senyumnya yang tulus, ada sebuah kerinduan yang terpendam, sebuah luka lama yang belum sepenuhnya kering. Kerinduan itu terkadang muncul di saat-saat yang tidak terduga. Saat ia melihat sepasang ibu dan anak berjalan berpegangan tangan di taman, saat ia membaca kisah-kisah tentang kehamilan di majalah, atau bahkan saat ia melihat Dimas dengan sabar mengajari anak tetangga bermain layang-layang. Ada rasa kosong di hatinya, ruang yang seolah hanya bisa terisi oleh kehadiran seorang anak. Malam itu, Sekar sedang membereskan rak buku di kafe yang sudah tutup. Sebuah buku tentang kehamilan jatuh dari rak, memperlihatkan sampulnya yang menampilkan gambar seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Sekar terdiam, menatap gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Hati kecilnya berdesir, dipenuhi rasa haru dan rindu yang begitu kuat. Ia membelai gambar itu, seolah-olah gambar itu adalah bayinya sendiri. "Kamu baik-baik saja?" Suara Dimas yang tiba-tiba muncul di belakangnya membuat Sekar terkejut. Ia buru-buru menyembunyikan buku itu di belakang punggungnya, namun Dimas sudah terlanjur melihatnya. Dimas berjalan mendekat, mengambil buku itu dengan lembut dari tangan Sekar. Ia membuka buku itu, menatapnya sejenak, lalu kembali menatap Sekar. Sorot matanya penuh pengertian. "Kamu ingin punya anak?" tanyanya, suaranya pelan dan menenangkan. Sekar tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menggeleng, lalu mengangguk, lalu menangis terseduh-seduh. Ia terlalu takut untuk mengakui keinginannya, terlalu takut untuk menghadapi kemungkinan bahwa ia mungkin tidak bisa hamil. "Aku ingin, Dimas," bisik Sekar, air matanya membasahi pipinya. "Aku ingin punya anak. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Tapi, aku takut." Dimas memeluk Sekar, mengusap punggungnya dengan penuh kasih sayang. "Kenapa takut, sayang? Aku sudah bilang. Kan? Kita akan bahagia dengan atau tanpa anak." "Itu bukan tentangmu," Sekar menjelaskan, suaranya serak. "Ini tentang aku. Ini tentang masa laluku." Kata-kata Ibu Sarah. Mandul, kata-kata itu masih menghantuiku. "Dimas,
Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa ia salah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang ibu, bahwa tubuhku bisa mengandung, bahwa aku bisa melahirkan seorang anak. Sekar menceritakan bagaimana Ibu Sarah selalu menuduhnya tidak becus mengurus rumah tangga, dan tidak bisa memberinya cucu. Ia menceritakan bagaimana kata-kata itu telah merusak kepercayaan dirinya, membuatnya merasa tidak berharga sebagai seorang wanita. Ia merasa seperti ia harus memenuhi ekspektasi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa keinginan Sekar untuk memiliki anak bukanlah keinginan biasa. Itu adalah bagian dari proses penyembuhan Sekar, bagian dari perjuangannya untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Dimas memeluk Sekar lebih erat, mencoba menyalurkan semua kekuatan dan dukungannya melalui sentuhan itu. "Aku mengerti," ucap Dimas. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi, percayalah, Sekar. Kamu sudah membuktikan banyak hal. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat, wanita yang mandiri, wanita yang luar biasa. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi pada siapapun, termasuk dirimu sendiri." Namun, Dimas juga memahami bahwa untuk Sekar, ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah satu-satunya bagian dari hidupnya yang masih terasa belum lengkap. Bagian dari dirinya yang masih terperangkap dalam masa lalu. "Tapi, jika kamu benar-benar ingin mencoba, kita bisa melakukannya," lanjut Dimas. "Kita akan mencoba. Kita akan berdoa. Kita akan berusaha bersama. Kita bisa ke dokter, kita bisa konsultasi. Kita akan melakukan semuanya, bersama-sama. Tidak ada yang perlu kamu takutkan." Sekar mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan penuh haru. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Dimas tidak menuntut apa-apa darinya. Dimas hanya ingin melihat Sekar bahagia. Dimas hanya ingin membantu Sekar menyembuhkan luka-lukanya. "Kamu yakin?" tanya Sekar, matanya berkaca-kaca. "Aku yakin," jawab Dimas, tersenyum. "Aku selalu yakin. Aku mencintaimu, Sekar. Dan aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi ini bersama. Selalu bersama." Mereka berpelukan, di tengah kafe yang sunyi, di bawah temaram lampu. Hati Sekar terasa tenang. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki Dimas, pria yang mencintainya, pria yang menerimanya, pria yang selalu ada untuknya. Malam itu, Sekar berdoa. Ia tidak berdoa untuk diberikan seorang anak, melainkan untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan kesabaran, untuk diberikan ketabahan. Ia berdoa untuk diberikan keikhlasan, apapun takdir yang akan ia hadapi. Ia tahu, dengan Dimas di sisinya, ia akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Sekar dan Dimas pergi ke rumah sakit. Mereka berkonsultasi dengan dokter kandungan, menjalani serangkaian tes, dan mendapatkan nasihat medis. Sekar merasa cemas, tapi ia juga merasa bersemangat. Ia tahu, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, perjuangan, dan cinta. Ia menatap Dimas, yang duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Ia tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, apapun hasilnya, ia akan baik-baik saja. Karena ia tidak sendirian. Ia memiliki Dimas. Dan itu sudah lebih dari cukup. Bulan-bulan pertama setelah Sekar dan Dimas memutuskan untuk mencoba memiliki anak terasa seperti perjalanan di atas roller coaster emosi. Setiap kali tanggal menstruasi Sekar telat, harapan itu membuncah. Mereka akan saling menatap, senyum penuh doa tersungging di bibir masing-masing. Namun, setiap kali harapan itu pupus, kekecewaan tak terhindarkan. Sekar mencoba menyembunyikannya, tapi Dimas selalu bisa melihat luka kecil di matanya. Pria itu akan memeluknya, mengingatkan Sekar akan janji mereka. "Tak apa, sayang. Masih banyak waktu. Kita akan tetap bahagia, bagaimanapun hasilnya." Tapi Sekar, di dalam lubuk hatinya, merasa ada dorongan kuat untuk membuktikan sesuatu. Bukan kepada Dimas, bukan kepada orang lain, melainkan kepada bayangan masa lalunya. Kata-kata pedas Ibu Sarah, mandul, masih bergema di kepalanya. Sekar tahu, ia harus membungkam suara itu, sekali dan untuk selamanya. Ia mulai melakukan berbagai cara. Mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan mengurangi stres. Mereka juga rutin berkonsultasi dengan dokter. Namun, setelah 6 bulan berlalu, masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Kekecewaan mulai menyelimuti Sekar, membuat ia kembali meragukan dirinya sendiri. Ia takut, jangan-jangan Ibu Sarah benar.
Jangan-jangan ia memang tidak bisa memberikan keturunan. Suatu pagi, Sekar terbangun dengan perut yang terasa mual. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya masuk angin. Namun, mual itu kembali datang, setiap pagi, selama seminggu penuh. Sekar juga menyadari, sudah 2 minggu ia tidak datang bulan. Jantungnya mulai berdebar kencang, perpaduan antara harapan dan ketakutan. Ia berjalan ke kamar mandi, mengambil kotak kecil yang sudah ia siapkan sejak lama. Di dalamnya, ada sebuah tes kehamilan. Sekar menatapnya lama, ragu. Ia takut, jika hasilnya negatif, ia tidak akan sanggup menanggung kekecewaan itu lagi. "Kamu kenapa, sayang?" Dimas, yang baru selesai berolahraga, masuk ke kamar. Ia melihat Sekar berdiri di depan kamar mandi, dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sekar menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berbohong. Aku mau pakai ini." Ia menunjukkan kotak itu. Dimas tersenyum, senyum yang penuh ketenangan. "Kalau begitu, kita coba bersama." Dimas menunggu di luar kamar mandi. Detik-detik itu terasa seperti jam. Sekar keluar, membawa alat tes kehamilan itu di tangannya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. "Bagaimana hasilnya?" tanya Dimas, suaranya dipenuhi ketegangan. Sekar meletakkan alat itu di telapak tangan Dimas. Pria itu menatapnya, dan matanya melebar. Di sana, di layar kecil itu, terukir 2 garis merah. Garis yang selama ini mereka tunggu. Garis yang menandakan sebuah keajaiban. Dimas mendongak, menatap Sekar. Mata Sekar sudah dipenuhi air mata. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis, menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu bukanlah tangisan sedih, melainkan tangisan haru. Tangisan yang melepaskan semua beban, semua keraguan, dan semua luka masa lalu yang selama ini ia pikul. Ini benaran?" tanya Sekar, suaranya bergetar. Dimas tidak menjawab. Ia hanya memeluk Sekar, memeluknya dengan sangat erat, seolah ingin menyalurkan semua kebahagiaan yang ia rasakan. "Kita hamil, sayang. Kita akan punya anak." Kata-kata itu, "kita hamil," terdengar begitu indah di telinga Sekar. Ia akhirnya bisa membungkam suara Ibu Sarah di kepalanya. Ia tidak mandul. Ia adalah seorang wanita seutuhnya. Keesokan harinya, Sekar dan Dimas pergi ke rumah sakit untuk memastikan kehamilan itu. Mereka duduk di ruang tunggu, tangan mereka saling menggenggam, hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Giliran mereka tiba, dan mereka masuk ke dalam ruangan. Dokter kandungan, seorang wanita parubaya yang ramah, menyuruh Sekar berbaring. Ia mengoleskan gel dingin ke perut Sekar, lalu meletakkan alat USG di atasnya. Sekar dan Dimas menatap layar monitor dengan napas tertahan. "Sebentar ya," ucap dokter, menggerakkan alatnya. "Ah, ini dia." Detak jantungnya sangat kuat, sangat sehat. Mereka melihat sebuah titik kecil berkedip di layar. Jantung Sekar terasa seperti meledak karena kebahagiaan. Ia menoleh ke Dimas, dan pria itu tersenyum lebar, air mata haru mengalir di pipinya. Tiba-tiba, ekspresi dokter berubah. Ia menggerakkan alatnya lagi, memfokuskan pandangannya pada layar. "Tunggu sebentar. Sepertinya ada kejutan di sini." Sekar dan Dimas saling menatap, bingung. "Apalagi?" Dokter itu tersenyum, senyum yang penuh dengan kebahagiaan. "Selamat, Pak Dimas, Bu Sekar. Anda akan memiliki bayi kembar." Sekar terkejut. "Bayi kembar?" Ia menatap layar monitor, dan di sana, terlihat 2 titik kecil berkedip, 2 detak jantung yang berdetak dalam irama yang sama. Keajaiban itu datang, bukan hanya 1, melainkan 2. Sekar tidak bisa menahan tangisnya lagi. Kali ini, tangisan itu adalah tangisan kebahagiaan yang meluap-luap. Tuhan tidak hanya memberikan 1 anugerah, tapi 2. Ia tidak hanya menyembuhkan luka Sekar, tapi juga memberikan berkah yang berlipat ganda. Tuduhan Ibu Sarah tentang kemandulan, kini telah terbukti salah besar. Di hadapannya, ada 2 bukti nyata bahwa ia adalah seorang wanita seutuhnya, seorang wanita yang akan menjadi seorang ibu. Dimas memeluk Sekar erat, air matanya membasahi rambut Sekar. "Kembar, sayang. Kita akan punya bayi kembar." Malam itu, di dalam mobil, Sekar memeluk Dimas. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah ada di sisiku." Dimas mencium kening Sekar dengan lembut. "Terima kasih sudah datang dalam hidupku, Sekar." Mereka pulang, dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan. Sekar tidak lagi memikirkan masa lalu. Balas dendamnya telah usai. Kemenangannya adalah kehadiran Dimas,
Dan kini, kehadiran dua janin kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Itu adalah bukti paling nyata bahwa ia telah mendapatkan kebahagiaan sejati. Kehamilan Sekar adalah babak baru yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, seolah waktu pun ingin segera mempercepat keajaiban ini. Trimester pertama dilalui dengan mual yang sering datang, kelelahan, dan perubahan suasana hati, namun semua itu terasa manis. Dimas selalu siaga. Ia yang bangun paling pagi untuk membuatkan Sekar teh jahe hangat, ia yang menyiapkan sarapan di samping tempat tidur, dan ia yang memijat kakinya setiap malam. Dimas memanjakan Sekar, bukan karena ia merasa terpaksa, melainkan karena ia benar-benar menikmati setiap momennya. Aku tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti ini, bisik Sekar suatu malam, saat Dimas dengan sabar memijat punggungnya yang pegal. Dimas tersenyum, mencium kening Sekar dengan lembut. Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang. Kamu sudah berjuang begitu keras. Sekarang saatnya kamu bahagia, dan aku akan memastikan itu. Memasuki trimester kedua, kehamilan Sekar terasa lebih nyaman. Mual sudah mereda, energinya kembali, dan yang paling penting, perutnya mulai membesar. Sekar begitu menikmati setiap perubahan pada tubuhnya. Ia seringkali duduk berjam-jam, memandangi perutnya yang semakin membulat. Ia akan mengelus perut itu dengan lembut, berbicara dengan dua janin kecil di dalamnya, menceritakan betapa ia dan Dimas sangat menantikan kehadiran mereka. Kakak dan adik di dalam sana, dengarkan Bunda ya, bisik Sekar. Bunda tidak sabar ingin memeluk kalian. Dimas seringkali ikut mendengarkan. Ia akan menempelkan telinganya di perut Sekar, mencoba mendengar detak jantung mereka, mencoba merasakan tendangan kecil yang perlahan-lahan mulai terasa. Di sebuah malam yang hening, saat Sekar sedang tertidur pulas, Dimas terbangun karena merasakan tendangan yang lebih kuat dari biasanya. Ia tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Aku mencintai kalian, nak, bisiknya. Ayah sudah tidak sabar ingin bertemu. Mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk menyambut kehadiran buah hati. Ruko di sebelah kafe yang dulunya kosong, kini disulap menjadi toko khusus perlengkapan bayi. Mereka berbelanja bersama, memilih ranjang bayi, kereta dorong kembar, dan pakaian-pakaian bayi yang lucu. Sekar tidak pernah merasa begitu bahagia saat berbelanja. Setiap helai kain yang ia sentuh, setiap mainan yang ia lihat, adalah perwujudan dari cinta mereka. Mereka juga mulai mendekorasi kamar bayi. Dimas, dengan keahlian arsiteknya, merancang sebuah kamar yang nyaman dan aman. Dindingnya dicat dengan warna pastel yang menenangkan, dan di tengah-tengahnya, berdiri dua ranjang bayi yang serasi. Sekar menghabiskan berjam-jam untuk menata perlengkapan bayi, melipat pakaian-pakaian kecil, dan membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah setelah kehadiran si kembar. Dulu, aku selalu berpikir, mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk merasakan ini, gumam Sekar, memandangi kamar bayi yang sudah rapi. Tapi sekarang, aku tahu, Tuhan punya rencana yang lebih indah untukku. Dimas memeluk Sekar dari belakang. Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang. Kamu sudah melalui banyak hal. Sekarang, ini adalah babak baru. Babak yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat Sekar mendapatkan kiriman surat dari dokter. Hasil tes menyatakan bahwa kehamilan Sekar sehat, dan kedua bayinya berkembang dengan sempurna. Itu adalah bukti nyata bahwa tuduhan Ibu Sarah dulu adalah sebuah kebohongan besar. Sekar kini merasa benar-benar sembuh dari luka masa lalu. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Kebahagiaannya, dan kedua janin di dalam rahimnya, adalah bukti paling nyata dari kemenangannya. Suatu malam, Sekar terbangun dengan perut yang terasa kencang. Panik, ia membangunkan Dimas. Dimas, perutku sakit. Dimas segera bangkit, wajahnya pucat. Kita ke rumah sakit sekarang. Mereka bergegas ke rumah sakit. Dimas tidak melepaskan genggaman tangannya dari Sekar. Ia terus berbisik, menenangkan Sekar, menyemangati Sekar. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa Sekar dan tersenyum. Tenang, Bu Sekar. Ini hanya kontraksi palsu. Bayi-bayi Anda masih betah di dalam. Meskipun hanya kontraksi palsu, pengalaman itu membuat Sekar dan Dimas semakin menyadari bahwa kelahiran mereka sudah semakin dekat. Mereka kembali ke rumah, dengan perasaan lega, namun juga dipenuhi rasa haru. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu mereka, bisik Sekar, menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Aku juga, jawab Dimas. Mereka akan menjadi hadiah terindah dalam hidup kita. Seminggu kemudian, saat Sekar dan Dimas sedang menikmati sarapan pagi, bel pintu rumah mereka berbunyi. Dimas membuka pintu, dan di sana, berdiri seorang kurir, membawa sebuah paket besar.
Dari siapa? Tanya Sekar. Dimas membuka paket itu, dan di dalamnya, ada sebuah boks berisi pakaian bayi dan beberapa mainan. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada sebuah kartu kecil. Sekar mengambil kartu itu, membacanya. Selamat atas kehamilanmu, Sekar. Maafkan aku atas semua yang telah terjadi. Aku harap, kamu akan bahagia. Tidak ada nama di kartu itu, tapi Sekar tahu siapa yang mengirimkannya. Laras. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka, Laras akan menghubunginya setelah bertahun-tahun. Sekar melihatnya sebagai sebuah penutup. Ia sudah tidak marah. Ia sudah tidak dendam. Ia hanya merasa tenang. Siapa yang mengirimnya? Tanya Dimas, bingung. Sekar tersenyum, matanya berkaca-kaca. Masa lalu, bisiknya, hanya masa lalu. Dan Sekar tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan cinta, tawa, dan tangisan bahagia. Babak yang akan ia tulis bersama Dimas, dan kedua buah hati mereka. Ia tidak lagi melihat ke belakang, karena ia tahu, masa depannya jauh lebih cerah, jauh lebih indah, dan jauh lebih bahagia. Pagi itu, senja kafe ibuku, dipenuhi dengan kehangatan mentari yang menyusup masuk melalui jendela besar, menyinari setiap sudut ruangan. Sekar, dengan perutnya yang semakin membesar, duduk di balik meja kasir, matanya berbinar bahagia. Tangan kirinya mengelus perutnya, sementara tangan kanannya memegang sebuah buku tentang cara merawat bayi kembar. Dimas duduk di hadapannya, membaca koran pagi sambil sesekali mencuri pandang ke arah istrinya, tersenyum melihat pancaran kebahagiaan di wajah Sekar. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi indah, harmonis, dan penuh cinta. Di tengah suasana damai itu, bel pintu kafe berbunyi. Seorang wanita parubaya, yang wajahnya sedikit familiar bagi Sekar, masuk ke dalam kafe. Sekar mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Wanita itu adalah Bu Rini, seorang mantan karyawan di perusahaan propertinya dulu di Jakarta, yang kini ia dengar sudah pensiun. Sekar, sapa Bu Rini, berjalan mendekat dengan senyum lebar. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Ini kafe milikmu? Sekar bangkit dari kursinya, membalas sapaan Bu Rini dengan ramah. Iya, Bu Rini. Apa kabar? Kenapa bisa sampai di sini? Ah, saya baik-baik saja, Nak. Saya kebetulan sedang berlibur di sini, mengunjungi kerabat, jawab Bu Rini, matanya menelusuri ruangan, terpukau. Kafemu indah sekali, Sekar. Kamu benar-benar sukses. Saya senang mendengarnya. Obrolan mereka mengalir lancar, mengenang masa-masa kerja dulu. Hingga akhirnya, Bu Rini, tanpa sadar, melontarkan sebuah kalimat yang seketika membuat dunia Sekar berhenti berputar. Oh, iya, Nak Sekar. Kebetulan sekali, ada kabar dari Jakarta. Saya dengar, mantan suamimu, Reza, dan juga Ibu Sarah, mereka sedang berusaha bangkit. Mereka sekarang bisnis kecil-kecilan di bidang furnitur. Katanya, mereka akan datang ke kota ini besok, untuk menjalin kerjasama dengan salah satu pemasok kayu terbesar di sini. Jantung Sekar terasa seperti dipukul palu godam. Reza dan Ibu Sarah. Mereka akan datang ke sini? Di saat ia sudah berhasil melupakan mereka, Sekar mencoba mempertahankan senyumnya, tapi wajahnya terasa kaku. Oh, begitu ya, Bu Rini. Saya tidak tahu. Ah, ya sudahlah. Lagi pula itu sudah masa lalu, kan? Kamu sudah bahagia sekarang. Punya suami yang baik, bisnis yang sukses. Kamu sedang hamil ya? Tanya Bu Rini, matanya terfokus pada perut Sekar yang membesar. Sekar mengangguk, senyum tulus akhirnya kembali terukir di bibirnya. Iya, Bu Rini. Doakan saya ya. Setelah Bu Rini pergi, Sekar kembali duduk di kursinya. Namun kini ia tidak lagi fokus pada buku di tangannya. Pikirannya melayang jauh. Kata-kata Bu Rini terus bergema di kepalanya. Reza dan Ibu Sarah. Mereka akan datang. Dimas yang menyadari perubahan ekspresi Sekar, menatapnya dengan penuh perhatian. Ada apa, sayang? Sekar menceritakan semuanya pada Dimas, tentang Bu Rini dan berita yang ia bawa. Dimas menghela napas. Ia tahu, kabar ini akan mengusik ketenangan Sekar. Ia meremas tangan Sekar. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau menghindar? Tidak, jawab Sekar, suaranya mantap. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan bersembunyi. Ia sudah melewati semua itu. Ia sudah berjuang begitu keras untuk sampai di titik ini. Ia tidak akan membiarkan mereka mengganggu ketenangannya. Dimas, lanjut Sekar,
Matanya menatap Dimas dengan sebuah kilatan yang pernah Dimas lihat dulu, kilatan seorang Sekar yang cerdas dan penuh perhitungan. Aku punya ide. Dimas mengernyitkan dahi. Ia sedikit khawatir. Ia tahu, ide Sekar bisa sangat berbahaya. Ide apa, sayang? Sekar tersenyum, senyum yang penuh dengan makna. Aku tidak akan lari. Aku juga tidak akan bersembunyi. Aku akan menunjukkan pada mereka kebahagiaanku. Mereka dulu menghancurkanku, menuduhku mandul. Mereka mengira aku tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi sekarang, aku akan menunjukkan pada mereka bahwa mereka salah. Sekar berdiri, membelai perutnya yang membesar. Di dalam sana, ada dua nyawa yang berdetak. Dua bukti nyata bahwa tuduhan Ibu Sarah adalah sebuah kebohongan besar. Dua bukti bahwa ia adalah seorang wanita yang sempurna, yang mampu mengandung dan melahirkan. Balas dendam terbaik bukanlah kehancuran mereka, Dimas, ucap Sekar. Balas dendam terbaik adalah kebahagiaanku. Aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya melihat seseorang yang mereka hancurkan, kini jauh lebih bahagia dari mereka. Dimas menatap Sekar, hatinya dipenuhi rasa bangga. Sekar bukanlah wanita pendendam. Sekar adalah wanita yang kuat. Sekar telah menemukan cara untuk mendapatkan keadilan tanpa harus menjatuhkan diri ke dalam kegelapan. Lalu, bagaimana caranya? Tanya Dimas, penasaran. Sekar duduk kembali di kursinya, memikirkan rencana yang sempurna. Ia tidak akan menghubungi mereka secara langsung. Ia akan melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Ia akan membuat sebuah pertemuan yang terlihat seperti kebetulan, sebuah pertemuan yang akan membuat mereka terkejut, sebuah pertemuan yang akan menjadi puncak dari balas dendam Sekar. Aku akan membuat sebuah pertemuan, bisik Sekar. Sebuah pertemuan di mana aku akan memperkenalkan kebahagiaanku, suamiku yang luar biasa, dan kedua bayi kembarku. Dimas memeluk Sekar, mencium keningnya. Ia tahu, Sekar telah menemukan cara untuk menyembuhkan luka masa lalunya, sekali dan untuk selamanya. Balas dendam ini, bukanlah tentang merusak hidup orang lain, melainkan tentang merayakan hidupnya sendiri. Dan Dimas akan menjadi bagian dari perayaan itu. Sekar melihat keluar jendela. Hujan sudah berhenti, digantikan dengan mentari yang bersinar terang. Sama seperti hidupnya. Setelah badai yang dahsyat, kini ia bisa melihat pelangi. Dan ia akan menunjukkan pelangi itu kepada orang-orang yang dulu mencoba memadamkan cahayanya. Rencana Sekar untuk menghadapi Reza dan Ibu Sarah bukanlah rencana yang dibuat dalam semalam. Setelah Dimas setuju dengan idenya, Sekar mulai menyusun strategi dengan cermat. Ini bukan lagi tentang menghancurkan mereka, melainkan tentang menunjukkan kepada mereka sebuah realitas yang paling menyakitkan, bahwa Sekar telah bangkit, jauh lebih tinggi dari kehancuran yang mereka berikan. Bagaimana kita membuat mereka datang ke kafe tanpa kita undang? Tanya Dimas, duduk di samping Sekar sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Sekar tersenyum, matanya memancarkan kecerdasan. Kita akan menggunakan Bu Rini. Bu Rini? Maksudmu, yang kamu temui kemarin? Iya. Bu Rini adalah mantan karyawan yang cukup dekat dengan Ibu Sarah. Mereka sering gosip bareng. Aku yakin, jika Bu Rini menceritakan tentang kafeku, Ibu Sarah pasti penasaran. Terlebih lagi, mereka sekarang sedang bangkrut. Ibu Sarah pasti akan melihatku sebagai sebuah kesempatan. Rencana Sekar sangatlah cerdik. Ia tidak akan meminta Bu Rini secara langsung. Sekar akan menghubungi Bu Rini, berpura-pura menanyakan kabar, lalu dengan santai, ia akan menceritakan tentang kesuksesan kafenya. Sekar tahu, Bu Rini adalah tipe orang yang suka berbagi berita, terutama berita yang sedikit sensasional. Ibu Sarah, yang hidupnya kini penuh dengan kesulitan, pasti akan merasa terpancing untuk mencari tahu kebenarannya. 1 minggu kemudian, Sekar menerima telepon dari Bu Rini. Sekar, Ibu Sarah bertanya padaku tentang Cafe MU. Beliau penasaran sekali. Katanya, kalau besok dia ke kotamu, dia ingin mampir. Sekar tersenyum puas, rencananya berjalan mulus. Ia pura-pura terkejut. Oh, begitu ya, Bu Rini. Tentu saja. Kafe saya selalu terbuka untuk siapa saja. Siapa tahu, kita bisa reuni kecil-kecilan. Setelah telepon itu ditutup, Sekar menatap Dimas dengan senyum kemenangan. Mereka akan datang, bisiknya. Mereka akan datang besok. Malam harinya, Sekar tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena dipenuhi dengan sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ini adalah akhir dari segalanya. Pertemuan ini akan menjadi penutup dari babak terkelam dalam hidupnya. Ia tidak lagi membayangkan balas dendam dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kebahagiaan.
Sebuah kebahagiaan yang sempurna, sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Keesokan harinya, Sekar bangun pagi-pagi. Ia mengenakan gaun hamil berwarna cerah, yang memperlihatkan perutnya yang membesar dengan jelas. Rambutnya ia tata rapi, wajahnya dirias dengan riasan tipis. Ia ingin terlihat sempurna. Ia ingin terlihat bahagia. Dimas yang melihatnya, memeluknya dari belakang. "Kamu cantik sekali, sayang." "Aku ingin terlihat sempurna hari ini," bisik Sekar. "Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghancurkanku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku telah bangkit." Dimas mengangguk, mencium kening Sekar. "Kamu sudah bangkit, sayang. Mereka akan melihatnya hari ini. Kamu sudah bangkit, bahkan sebelum mereka datang." Mereka pergi ke kafe bersama. Sekar dengan hati-hati menata meja yang paling strategis, di dekat jendela besar, di mana cahaya matahari bisa menyinari mereka dengan sempurna. Ia meletakkan sebuah vas bunga yang indah di atas meja, dan memilihkan musik-musik yang menenangkan. Ini adalah panggungnya. Dan ia adalah aktris utamanya. Pukul 3 sore, kafe itu penuh dengan orang-orang. Sekar duduk di meja kasir, matanya terus-menerus melihat ke arah pintu. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena sebuah antisipasi. Ia tahu, momen ini akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, bel pintu kafe berbunyi. Sekar mengangkat wajahnya, dan jantungnya terasa berhenti berdetak. Di ambang pintu, berdiri Reza dan Ibu Sarah. Reza tampak berbeda. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, dan pakaiannya tidak lagi terlihat mahal. Di sampingnya, Ibu Sarah terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak lagi memancarkan keangkuhan yang dulu Sekar kenal, melainkan sebuah kerutan yang penuh dengan kelelahan dan kekecewaan. Mereka berdua terlihat seperti bayangan dari masa lalu, bayangan yang kini tidak lagi memiliki kekuatan. Sekar melihat mereka, dan sebuah senyum kemenangan terukir di bibirnya. Ini adalah saatnya. Ini adalah babak terakhir dari balas dendamnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengelus perutnya yang membesar. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi marah. Yang ada hanya rasa tenang dan sebuah keyakinan. Ia telah bangkit. Ia telah menang. Dimas yang melihat mereka, menggenggam tangan Sekar. Sekar menoleh, tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Dimas, suaminya yang mencintainya, yang selalu ada untuknya. Reza dan Ibu Sarah berjalan masuk, mata mereka menelusuri ruangan, mencoba mencari tempat duduk yang kosong. Mata Ibu Sarah tiba-tiba terhenti di meja kasir. Matanya melebar, wajahnya memucat. Ia melihat Sekar. Mereka berdua berjalan mendekat, seolah terpaku. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, perpaduan antara kebingungan dan rasa tidak percaya. Sekar menunggu, dengan senyum yang sempurna, dengan perutnya yang membesar, dengan kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah klimaks dari cerita balas dendamnya. Mereka sudah ada di hadapannya. Pertemuan tak terhindarkan telah dimulai. Reza dan Ibu Sarah berdiri terpaku di ambang pintu kafe, mata mereka membelalak tidak percaya. Di hadapan mereka, duduk Sekar, wanita yang mereka hancurkan, yang mereka tuduh mandul, kini terlihat jauh lebih bahagia dan makmur. Perutnya yang membesar menjadi fokus utama, sebuah fakta tak terbantahkan yang membuat wajah Ibu Sarah memucat. Sekar, dengan senyum ramah yang tulus, bangkit dari kursinya. Dimas, dengan sigap, membantunya berdiri. Pria itu berdiri di samping Sekar, menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan tanpa kata. Tatapan Dimas dingin, namun penuh perlindungan, seolah siap melindungi Sekar dari apapun. "Ibu Sarah, Mas Reza," sapa Sekar, suaranya tenang dan mantap. "Tidak menyangka bisa bertemu kalian di sini. Silakan duduk." Ibu Sarah dan Reza seolah kehilangan suara. Mereka berjalan mendekat, seperti robot yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ibu Sarah mencoba mencari kursi yang paling jauh, namun Sekar menahan mereka. "Di sini saja, Bu. Kafe ini milik saya. Semua kursi di sini sama nyamannya." Mereka terpaksa duduk di kursi yang ditunjuk Sekar, berhadapan langsung dengan Sekar dan Dimas. Suasana tegang, dipenuhi keheningan yang memekakkan telinga. Ibu Sarah menatap Sekar dengan tatapan penuh kebencian dan iri, sementara Reza hanya menunduk, tidak berani menatap Sekar. Kamu pemilik kafe ini?" tanya Ibu Sarah, suaranya serak. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Mereka tahu kafe ini sukses, karena mereka melihatnya dari luar. Mereka tidak menyangka, kafe yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan itu,
adalah milik wanita yang mereka buang. Iya, Bu. Dibantu suami saya, kafe ini sudah berdiri hampir 1 tahun. Jawab Sekar, dengan tenang. Mendengar kata, suami, Ibu Sarah dan Reza mengangkat kepala mereka. Mata mereka terfokus pada Dimas. Mereka tidak mengenal pria itu. Kenalkan, Sekar melanjutkan, suaranya penuh kebanggaan. Ini Dimas, suami saya. Reza menatap Dimas, lalu menatap Sekar. Sekar kini adalah wanita yang berbeda. Wajahnya yang dulu seringkali terlihat sedih dan lelah, kini memancarkan aura bahagia. Reza merasakan sebuah tusukan di hatinya. Ia melihat apa yang ia lepaskan. Ia melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ibu Sarah menatap perut Sekar yang membesar, lalu kembali menatap Sekar. Ia tidak bisa berkata-kata. Wanita yang ia tuduh mandul, kini sedang hamil. Kebahagiaan itu, kebahagiaan yang selama ini ia harapkan akan didapatkan Reza, kini ada di hadapan matanya. Bagaimana kabar kalian? Tanya Sekar, memecah keheningan. Saya dengar, kalian sedang menjalankan bisnis furnitur? Reza tidak menjawab. Ia terlalu terkejut, terlalu malu. Ibu Sarah mencoba untuk mempertahankan harga dirinya, berdehem. Ya, begitulah. Bisnis kecil-kecilan. Kami sedang berusaha bangkit. Kamu sendiri, Sekar. Kamu sudah menikah lagi? Iya, Bu, jawab Sekar, senyumnya tidak pudar. Saya menikah dengan Dimas. Dan, kami sangat bahagia. Kamu, hamil? Tanya Ibu Sarah, suaranya bergetar. Ini adalah momen yang Sekar tunggu-tunggu. Ini adalah klimaks dari balas dendamnya. Ia mengangguk, mengelus perutnya dengan lembut. Iya, Bu. Usia kandungan saya sudah 7 bulan. Ibu Sarah menatap perut Sekar. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya, perpaduan antara iri dan malu. Ia mengingat semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan. Ia ingat bagaimana ia membanding-bandingkan Sekar dengan Laras. Ia ingat bagaimana ia dengan angkuh menuduh Sekar mandul. Kini, semua itu seperti sebuah lelucon. Anak siapa? Tanya Ibu Sarah, suaranya terdengar dingin. Dimas, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Tentu saja anak saya, Bu. Dan bukan hanya 1, tapi 2. Kata-kata Dimas bagai petir di siang bolong. Ibu Sarah dan Reza terkejut. Mereka menatap Dimas, lalu menatap Sekar, lalu menatap perut Sekar yang membesar. 2? Kembar? Ibu Sarah tidak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya memerah, lalu memucat. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Ia tidak hanya salah, ia salah besar. Ia tidak hanya membuat Sekar menderita, tapi ia juga membuat anaknya sendiri kehilangan kebahagiaan yang sempurna. Reza mengangkat kepalanya, menatap Sekar. Mata mereka bertemu. Reza melihat kepedihan di mata Sekar, kepedihan yang kini digantikan oleh ketenangan dan kebahagiaan. Ia menyadari, ia telah kehilangan semuanya. Ia kehilangan harta, ia kehilangan Sekar, dan ia kehilangan kebahagiaan yang sempurna. Dulu, kalian menuduhku mandul, Bu. Sekar memulai, suaranya pelan dan lembut, namun menusuk. Kalian menuduhku tidak bisa memberikan keturunan. Kalian menuduhku tidak becus mengurus rumah tangga. Tapi sekarang, Tuhan menunjukkan sebaliknya. Tuhan tidak hanya memberikan 1 anak, tapi 2. Tuhan tidak hanya memberikan suami yang baik, tapi suami yang luar biasa. Sekar menatap Ibu Sarah, dan kemudian Reza. Kemenanganku bukanlah kehancuran kalian. Kemenanganku adalah kebahagiaanku. Dan kalian ada di sini, untuk melihatnya. Ibu Sarah tidak sanggup lagi duduk di sana. Dengan wajah penuh malu dan iri, ia bangkit dari kursinya. Reza, ayo kita pergi. Reza, yang masih terpaku, tidak bergeming. Ibu Sarah menariknya. Mereka berdua berjalan keluar dari kafe, tanpa menoleh ke belakang. Mereka pergi, meninggalkan kafe yang penuh dengan kebahagiaan, meninggalkan Sekar yang kini telah benar-benar menang. Sekar melihat mereka pergi. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa kosong. Kosong, tapi juga lega. Balas dendamnya telah usai. Babak tergelap dalam hidupnya telah ditutup. Sekali dan untuk selamanya. Dimas memeluk Sekar, mencium keningnya. Kamu sudah memaafkan mereka? Sekar menoleh, tersenyum. Aku tidak lagi membenci mereka, Dimas. Aku hanya merasa iba. Mereka tidak pernah tahu betapa indahnya kebahagiaan yang tulus. Dan itu adalah hukuman terbesar bagi mereka. Mereka berdua duduk
di tengah kafe yang damai. Sekar mengelus perutnya, merasakan tendangan kecil dari si kembar. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan tawa. Babak yang ia tulis sendiri, tanpa ada campur tangan dari siapapun. Setelah kepergian Reza dan Ibu Sarah, keheningan menyelimuti senja kafe buku. Sekar duduk kembali di kursinya, menghela napas panjang. Bukan napas lega karena merasa menang, melainkan napas yang melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul. Pertemuan itu bukanlah tentang merusak mereka, melainkan tentang menyembuhkan dirinya sendiri. Dimas, dengan sigap, membawakan segelas air hangat untuk Sekar. Ia duduk di samping Sekar, mengusap punggungnya dengan lembut. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Dimas, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Sekar menoleh, tersenyum. "Aneh," jawabnya. "Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Rasanya seperti sebuah pintu telah tertutup. Pintu masa lalu." Dimas mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu, pertemuan itu adalah terapi terakhir bagi Sekar. Terapi yang jauh lebih kuat dari apapun. Itu adalah cara Sekar untuk menghadapi bayangan masa lalu, dan menunjukkan pada bayangan itu bahwa ia tidak lagi takut. Beberapa minggu kemudian, tepat saat musim semi tiba, sebuah keajaiban kembali datang dalam hidup Sekar. Di tengah malam yang hening, Sekar merasakan kontraksi yang kuat. Ia membangunkan Dimas, wajahnya pucat. "Dimas, ini sepertinya sudah waktunya." Dimas langsung panik. Ia segera menelepon dokter, menyiapkan tas yang sudah mereka siapkan sejak lama, dan menggendong Sekar ke mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Sekar menggenggam erat tangan Dimas. Rasa sakit itu luar biasa. Namun ia tahu, di ujung dari rasa sakit ini, ada sebuah hadiah terindah. Proses melahirkan si kembar berjalan lancar, berkat dokter dan perawat yang profesional, dan yang paling penting, berkat Dimas yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya. Setelah perjuangan yang panjang, tangisan bayi pertama terdengar. Tangisan yang memecah keheningan, tangisan yang terdengar seperti melodi paling indah di telinga Sekar. "Laki-laki, Bu," ucap dokter, tersenyum. "Selamat." Sekar tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Ia menatap bayi kecil itu, yang kini sudah berada di pelukannya. Ia tidak bisa menggambarkan kebahagiaan yang ia rasakan. Tiba-tiba, tangisan bayi kedua terdengar. "Perempuan, Bu. Selamat." Dimas menunduk, mencium kening Sekar dengan lembut. "Kita punya sepasang, sayang. Laki-laki dan perempuan." Sekar menatap kedua bayi mungilnya. Tangannya yang gemetar mengelus wajah mereka. Ia tidak bisa percaya. Ia tidak hanya melahirkan satu, tapi dua. Ia tidak hanya membuktikan bahwa tuduhan Ibu Sarah salah, tapi ia membuktikannya dengan sempurna. Ini adalah pembuktian paling nyata, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di dalam kamar rumah sakit yang nyaman, Sekar memeluk kedua bayinya. Ia menatap mereka, dan air matanya kembali mengalir. Ia teringat kata-kata Ibu Sarah. "Kamu mandul, Sekar. Bertahun-tahun menikah, tapi perutmu rata saja." Kata-kata itu, yang dulu begitu menyakitkan, kini terasa kosong, hampa, tidak berdaya. Ia menatap kedua bayinya, dan sebuah perasaan lega yang begitu besar menyelimuti hatinya. Ia tidak perlu lagi merasa tidak berharga. Ia tidak perlu lagi merasa tidak lengkap. Ia adalah seorang ibu. Seorang wanita seutuhnya. Ia menoleh ke Dimas, yang sedang berdiri di sampingnya, menatap kedua bayinya dengan mata penuh cinta. "Terima kasih," bisik Sekar. "Terima kasih sudah membantuku menyembuhkan lukaku." Dimas tersenyum. "Kamu yang menyembuhkan dirimu sendiri, Sekar. Kamu kuat. Kamu hebat. Kamu adalah ibu yang sempurna." Dan Sekar tahu, itu adalah kebenaran. Ia bukan ibu yang sempurna karena ia melahirkan dua anak, melainkan karena ia memiliki cinta yang sempurna. Cinta untuk anak-anaknya, dan cinta untuk suaminya. Kehidupan baru Sekar sebagai seorang ibu adalah babak yang paling indah. Hari-harinya kini dipenuhi dengan tangisan bayi, tawa, dan kebahagiaan. Sekar dan Dimas bekerja sama dengan sempurna. Dimas, dengan sabar, menggendong bayi-bayi mereka setiap malam saat mereka menangis. Ia yang memasak, ia yang mencuci, dan ia yang selalu ada untuk Sekar. Sekar melihat itu, dan ia tahu, ia telah memilih pria yang tepat. Reza, dengan semua kekayaan dan ambisinya, tidak pernah bisa memberikan apa yang Dimas berikan. Reza tidak pernah bisa memberikan cinta yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, dan kebahagiaan yang sempurna. Suatu hari,
Saat sedang menidurkan kedua bayinya, Sekar mengambil ponselnya. Ia membuka media sosial, dan melihat akun Reza dan Ibu Sarah yang kini sudah tidak aktif. Sekar tidak lagi merasakan apa-apa. Ia tidak merasakan marah, tidak merasakan puas. Ia hanya merasakan, iba. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang kini ada di hadapan matanya. Sekar menatap kedua bayinya yang sedang tertidur pulas. Ia mencium kening mereka, lalu menoleh ke Dimas, yang sedang tersenyum. Ia tahu, ia telah mendapatkan segalanya. Ia mendapatkan cinta, keluarga, dan kebahagiaan. Dan itu adalah balas dendam paling sempurna yang pernah ada. Setahun telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di Senja Kafe Buku. Waktu terasa bagai angin yang berhembus, membawa pergi semua kenangan pahit dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tulus. Sekar kini adalah seorang ibu dari dua malaikat kecil yang menggemaskan, sepasang kembar yang mereka beri nama Adam dan Hawa. Kehadiran mereka mengisi setiap sudut rumah dengan tawa, tangisan, dan kehangatan yang tak terlukiskan. Pagi itu, Sekar sedang duduk di teras rumah, menggendong Hawa yang tertidur pulas. Di sampingnya, Adam sedang asyik bermain dengan mobil-mobilan yang diberikan Dimas. Mata Sekar tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang sempurna. Ia menatap kedua anaknya, lalu menoleh ke Dimas, yang sedang menyiram bunga di taman. Pria itu tampak begitu bahagia, begitu damai, dan begitu sempurna sebagai seorang ayah. "Sayang," panggil Dimas, tersenyum. "Sarapannya sudah siap. Ayo masuk." Sekar mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi indah yang harmonis. Dimas, dengan sabar, mengajari Adam berjalan. Sekar, dengan penuh kasih sayang, menidurkan Hawa. Mereka bekerja sama, saling mendukung, dan saling melengkapi. Sekar tidak lagi pernah memikirkan masa lalu. Reza, Ibu Sarah, dan semua kekejaman yang mereka lakukan terasa seperti sebuah mimpi buruk yang sudah lama terlupakan. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia hanya merasa iba. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan karena ulahnya, melainkan karena pilihan mereka sendiri. Suatu hari, Sekar bertemu dengan Bu Rini di pasar. Bu Rini memberitahunya bahwa Reza dan Ibu Sarah kini hidup dalam kesederhanaan. Bisnis furnitur mereka bangkrut, dan Reza kini bekerja sebagai sales, sedangkan Ibu Sarah menjadi penjual kue keliling. Sekar mendengarkan kabar itu, namun hatinya tidak merasakan apa-apa. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehancuran mereka. Kebahagiaannya ada di dalam rumahnya, bersama suami dan anak-anaknya. Ia pulang ke rumah, memeluk Dimas. "Dimas," bisiknya, "aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi tentang mereka. Semua luka itu sudah sembuh. Semua dendam itu sudah hilang." Dimas membalas pelukan Sekar, mencium keningnya. "Itu karena kamu sudah bahagia, sayang. Kebahagiaan adalah obat terbaik dari segala luka. Kamu sudah menang. Kamu sudah menemukan keadilan." Balas dendam Sekar telah usai. Kemenangannya bukanlah kehancuran mereka, melainkan kebahagiaannya. Kebahagiaannya adalah bukti paling nyata dari kemenangannya. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang sempurna. Wanita yang mampu mencintai, wanita yang mampu bangkit, dan wanita yang mampu menjadi seorang ibu. Ia duduk di teras rumahnya, memandangi Adam dan Hawa yang kini sudah bisa berjalan dan tertawa. Di sampingnya, Dimas mengelus rambutnya dengan lembut. Sekar menoleh, menatap Dimas dengan penuh cinta. Ia tahu, ia telah menemukan segalanya. Ia tidak hanya mendapatkan suami yang baik, tapi ia mendapatkan belahan jiwa. Ia tidak hanya mendapatkan anak-anak yang lucu, tapi ia mendapatkan sebuah keluarga yang sempurna. "Terima kasih," bisik Sekar. "Terima kasih sudah datang dalam hidupku." Dimas tersenyum. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Di tengah kehangatan matahari sore, Sekar memeluk Dimas. Di sekeliling mereka, tawa Adam dan Hawa terdengar. Sekar tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang lengkap. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan status. Kebahagiaan yang tulus dan abadi. Ia menatap kedua anaknya, dan ia tersadar. Ia tidak hanya membawa kedua mertuaku, dalam arti harfiah. Ia juga membawa sebuah pelajaran berharga dari mereka. Pelajaran bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan. Pelajaran bahwa kesedihan bisa menjadi awal dari kebahagiaan. Dan itu adalah akhir dari cerita Sekar.
Sebuah cerita tentang balas dendam, yang berakhir dengan kebahagiaan. Sebuah cerita tentang kehancuran, yang berakhir dengan kebangkitan. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah balas dendam yang paling sempurna. 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 Dendam yang paling